Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga tetap sehat selalu, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dimanapun Anda berada. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ada pertanyaan nih ke saya ya terkait dengan manakah ini perlu didahulukan, yaitu antara tahsin dulu atau tahfidz dulu. Ya, berarti ini kaitannya dengan Al-Quran ya. Tahsin tilawah Al-Quran dulu ataukah tahfidz Al-Quran dulu. Dimana kita ketahui bahwasanya tahsinut tilawah yaitu memperbagus, memperbaiki bacaan Al-Quran supaya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini alhamdulillah banyak sekali perangkatnya dan alhamdulillah juga banyak sekali yang mengajarnya sekarang ini. Begitu pula tahfidz Al-Quran, satu hal yang patut kita syukuri ya, di negara kita alhamdulillah terus berkembang tahfidz Al-Quran. Mungkin hampir setiap tempat itu sudah mulai bermunculan pondok-pondok tahfidz ya, kemudian bermunculan rumah-rumah tahfidz dan sebagainya. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Cuman kadang-kadang kita salah langkah ya, sebagian kita salah langkah. Apa yang harus kita dahulukan? Apakah tahsin dulu ataukah tahfidz Quran dulu? Dalam hal ini juga banyak yang kadang-kadang mendesak saya, Ustadz, saya pengen setoran hafalan pada antum, Ustadz. Saya ingin begini dan begitu ya, hafalan saya ingin dijaga, saya ingin bertambah hafalan, dan sebagainya. Ingin disetorkan kepada saya, dan sebagainya, seperti itu. Cuman kadang-kadang, kalau kita berpikir, kan, betul ya, pertanyaan yang cukup bagus ya, harus kita bahas. Kenapa demikian? Karena, ya, ketika seorang itu salah dalam metode, itu harumal usul, dia itu tidak akan sampai ya, karena dia tidak paham tentang taksil ilmunya seperti apa, tidak paham tentang usulnya kayak gimana sih dalam ilmu, dan tadarrujnya kayak gimana, kebertahapan dalam menuntut ilmu itu kayak gimana. Baik, dalam masalah tahsin dengan tahfidz, dua-duanya satu hal yang sangat bagus ya. Cuman kalau dibilang urutan yang paling baik yang mana dulu, tentunya yang paling benar urutannya adalah tahsin dulu. Tahsin tilawah dulu. Kenapa demikian? Karena ketika nanti menghafal Al-Quran, mungkin seseorang itu mudah, karena memang Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat, untuk dibaca, untuk diingat, untuk difikirkan. Ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti mudah untuk menghafal Al-Quran. Sepanjang dia sehat akalnya dan sebagainya, dia bisa dan mudah untuk menghafal Al-Quran. Ya, cuman persoalannya adalah ketika dia menghafal Al-Quran, dia mulai menghafal Al-Quran tanpa dia memperhatikan bacaan yang baik dan benar terlebih dahulu, dia pasti akan membacanya dengan keliru. Dan bacaan yang keliru itulah yang kemudian disimpan dalam memorinya dan di dalam hatinya. Sehingga kekeliruan itu dia jaga justru. Justru bukan menjaga yang benarnya, justru yang dia jaga yang kelirunya. Ini masalahnya. Maka yang betul adalah tahsinut tilawah dulu, baru kemudian tahfidzul Quran. Perbaiki dulu bacaannya, makharijul huruf dan sifat-sifatnya dipenuhi ya, hukum-hukumnya dipenuhi, dia paham tentang ayat-ayat gharibah yang mana saja ya. Istilah-istilah dalam Al-Qur'an seperti apa, bagaimana mengucapkan ismam, bagaimana mengucapkan ar-raum, bagaimana mengucapkan tashil, bagaimana mengucapkan naqal, bagaimana an-nabr itu ya, bagaimana idgham bi gunnah, bi ghairi gunnah dan sebagainya. Itu harus senantiasa dia kaji dan dia senantiasa harus belajar talaqi pada ahlinya, apalagi pada orang-orang, para ustadz-ustadz yang sudah bersanad ya, nyampe muttasil kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sanadnya ya. Tentunya itu yang diutamakan dulu supaya yang dia baca itu, yang dia hafal itu benar-benar bacaan yang betul. Jadi bukan bacaan yang keliru. Gitu ya. Ya khawatir sekarang orang menghafal juz amma, katakanlah juz 30 dari An-Naba kemudian sampai An-Nas begitu, tapi dengan bacaan yang gunnahnya enggak ditahan gitu kan. Kemudian ikhfa'nya enggak ditahan ya. Dia enggak tahu ikhfa syafawi, dia enggak bisa bedakan mana iqlab, mana apa dan sebagainya seperti itu, dan bacanya juga bukan murattal ya. Seperti itu, maka itu akan terjebak pada kesalahan dan yang dihafalkan justru yang salah-salahnya. Dan biasanya kalau yang salah itu sudah melekat, susah sekali untuk diubah menjadi benar. Ya, ini bahayanya. Maka yang penting adalah tahsinut tilawah dulu. Makanya ketika ada orang yang datang ke saya, Ustadz, saya ingin untuk menghafal Quran. Saya tanya, sudah belajar tahsin tilawah atau belum? Kalau dia belum belajar tahsinut tilawah, maka saya akan dorong dia untuk belajar dulu tahsinut tilawah, baik kepada saya langsung atau misalkan pada siapa, baru kemudian dia bisa untuk menghafalkan Al-Quran bersama saya, misalkan. Atau bersama ustadz-ustadz yang memang mereka concern dalam bidang hal tersebut gitu ya.
Nah, jadi seorang itu dahulukan dulu tahsinut tilawah. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, anak-anak untuk untuk senantiasa memanfaatkan golden age, masa-masa usia emasnya, ya umur emasnya seperti itu, mereka itu cepat menghafal dan sebagainya. Maka tahsinut tilawah ini, ya mereka itu ditalkinkan dengan talqin yang baik. Itu senantiasa bisa digabungkan antara tahsinut tilawah dengan hafalannya. Hafalan surat-surat pendek mereka dikasihkan oleh kita seperti itu. Hanya saja, ikhwafillah sekalian, ini kuncinya. Kuncinya gurunya harus betul dalam mentalqin. Harus yang sudah belajar tahsinut tilawah. Harus yang sudah betul-betul murotal bacaannya. Jangan bacaan yang jelek, buruk, nggak baik, belum pernah belajar tahsinut tilawah. Kemudian dia mengajarkan kepada anak-anak dengan mentalkinkan yang jelek, dengan mentalkinkan yang buruk, bacaan yang keliru seperti itu akan melekat di anak sampai dia tua. Ini bahaya. Berarti dia mengajarkan kesalahan kepada anak-anak, kan begitu? Ya maka boleh anak-anak itu juga tahfidz karena memanfaatkan waktu golden age, kan gitu ya, tahfidz. Tapi dia harus digabungkan dengan tahsinut tilawah. Artinya ketika seseorang itu ya anaknya itu mau belajar tahfidz, jangan asalkan masukkan ke rumah tahfidz tapi rumah tahfidz tersebut misalkan tidak memperhatikan sisi-sisi ini, ya yaitu tahsinut tilawah. Ya, tapi masukkan kepada rumah-rumah tahfidz yang memang concern juga di tahsinut tilawah. Dia betul-betul ya memperhatikan bacaan si anak gitu loh. Jangan asal dimasukkan ke rumah tahfidz yang penting hafalan banyak, tapi ternyata bacaannya jauh dari benar gitu. Dalam artian jelek, buruk dan sebagainya. Tidak demikian. Ya, boleh digabungkan untuk anak itu antara tahsinut tilawah dengan tahfidz Al-Qur'an. Hanya saja sekali lagi yang mengajarkannya gurunya harus benar-benar sudah belajar tahsinut tilawah, bacaannya sudah bagus, sudah terlisensi, memiliki guru yang tepat. Seperti itu sehingga yang ditalkinkan adalah hafalan-hafalan dengan bacaan yang benar. Begitu ya. Tapi kalau yang untuk yang sudah tua-tua, yang remaja, yang tua-tua, yang paling pertama dilakukan adalah tahsinut tilawah dulu, baru ngafal. Ya, itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ikhwafillah sekalian, ya. Abu Hazim Muhammad Tubazar untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.